Selama 12 tahun hampir tanpa putus, suami saya setia mengirimkan sejumlah uang setiap bulannya kepada saudara perempuannya yang sedang sakit. Saya sama sekali tidak merasa curiga, sampai suatu hari saya akhirnya bertemu dengan perempuan itu secara langsung. Apa yang saya saksikan pada hari itu, selamanya mengubah jalan hidup saya yang sudah saya jalani selama ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan. Ikuti cerita saya sampai akhir, dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda menyaksikan cerita ini, supaya saya tahu seberapa jauh perjalanan kisah ini telah didengar. Saya masih sangat jelas mengingat bau udara pada sore itu, aroma asap knalpot yang menyengat bercampur dengan wangi gorengan yang menggoda di pinggir Jalan Raya Bogor. Waktu itu hari Sabtu, tanggal 12 Maret tahun 1966, saat saya pertama kali memandang Slamet Trianto. Truk yang ia kendarai baru saja berhenti di depan warung soto milik bibi saya, tempat saya sering membantu sepulang dari sekolah. Usianya kala itu 21 tahun, kulitnya legam terbakar matahari. Senyumnya begitu mudah dan cepat mengembang, bagaikan lampu yang langsung menyala terang begitu saklarnya ditekan. "Nasinya yang banyak ya, Mbak," ucapnya waktu itu. Saat itu saya baru berumur 16 tahun, baru saja lulus dari SMP, dan merasa seolah-olah dunia sedang membuka pintunya lebar-lebar untuk saya, dan saya berdiri tepat di ambang pintu itu. Dia adalah seorang sopir truk yang rutin melintasi rute Jakarta, Semarang, hingga Surabaya. Saya sangat terkesan mendengar kisah-kisah perjalanannya, tentang tanjakan alas roban yang menantang, tentang hujan deras yang mengaburkan pandangan, tentang rasa kantuk yang harus terus dilawan. Dia pun, katanya, terkesan pada cara saya membungkus lauk dengan rapi dan pada keberanian saya menatap matanya tanpa rasa canggung. Kami pun bertemu lagi 7 hari kemudian. Lalu di minggu berikutnya, sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk datang ke rumah kontrakan kami yang sederhana di kawasan Keramat Jati, dengan membawa sekantong jeruk manis dari Brebes sebagai buah tangan untuk ibuku. Ayah saya dulu adalah seorang petani yang kemudian beralih menjadi buruh harian. Ibu berjualan sayur keliling. Kehidupan keluarga kami memang tidak serba cukup, namun penuh dengan kehangatan. Di ruang tamu kami yang tidak besar itu, Slamet bercerita tentang impiannya kelak. Ingin memiliki rumah sendiri dan menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin. Kalau rezeki sudah mengizinkan, aku ingin berhenti menyetir di usia 30-an. Lalu membuka usaha angkutan sendiri, katanya. Ucapannya terdengar sederhana, namun terasa sangat dalam, seperti paku yang menancap dengan kuat di kayu. Hubungan kami berjalan dengan cukup cepat. Hanya dalam waktu 6 bulan kami berpacaran. Ibu sempat mengernyitkan dahinya. "Kamu baru saja kenal, Nak. Ingat, kehidupan di jalanan itu keras. Sopir ya tetap sopir." Saya hanya tersenyum. "Bu, dia itu pekerja keras." Ayah terdiam cukup lama, lalu menepuk bahuku dengan lembut. "Kalau kamu sudah yakin, jalani saja. Tapi ingat, jangan sampai lupa diri." Pada hari Sabtu, tanggal 24 September 1966, kami resmi menikah di balai warga setempat. Kursi-kursi lipat kami pinjam dari musala dekat rumah. Nasi tumpengnya dibuat secara gotong royong oleh para tetangga. Suara rebana bertalu-talu menggema, sementara anak-anak kecil berlarian riang mengejar balon. Saya mengenakan kebaya berwarna putih yang sederhana. Slamet tampan dengan kemeja biru muda dan celana hitam yang disetrika sangat licin. Saat sang penghulu mengucapkan lafal ijab kabul, jantung saya berdegup sangat kencang, sekeras suara toa yang memekakan telinga. Awal pernikahan kami penuh dengan kesederhanaan. Kami menumpang tinggal di rumah Bibi Slamet, yang terletak di sebuah gang sempit di belakang pasar Keramat Jati. Rumah itu adalah tipe rumah bedeng. Ruang tamunya yang kecil juga berfungsi sebagai kamar tidur. Dapur berjejalan dengan kamar mandi yang dindingnya belum diplester dengan sempurna. Saya belajar mengatur uang belanja harian dengan sangat cermat, hingga kebutiran nasi terakhir. Slamet biasa berangkat kerja pada hari Senin dini hari, ketika kebanyakan orang masih terlelap dalam tidurnya. Dia akan pulang pada hari Kamis atau Jumat malam, tergantung pada banyaknya muatan dan kondisi kemacetan di jalur pantai utara. Di saat dia pergi, saya membersihkan rumah, mencuci pakaian, membantu bibi berjualan, dan menantikan kabarnya melalui telepon wartel tetangga atau surat pos giro yang datang sebulan sekali. Slamet sering mengirimkan kartu pos dari Terminal Tawang atau Bungu Rasih, bergambar menara air,
jembatan sungai, atau pantai yang belum pernah saya kunjungi. Di akhir tulisannya, selalu tertera janji yang sederhana. Enduk, sabar ya, nanti aku pulang bawa oleh-oleh. Dan biasanya, dia menepati janjinya dengan membawakan sekotak jenang atau kaos untuk anak-anak bertuliskan, Surabaya, yang ukurannya kebesaran untuk saya. Tapi selalu berhasil membuat saya tertawa bahagia. Pada suatu malam di bulan Oktober 1966, saat kami makan malam dengan lauk tempe goreng dan sambal bawang, Slamet bercerita tentang saudara perempuannya di Yogyakarta yang bernama Rahayu Lestari. Suaranya tiba-tiba menjadi rendah, seolah sedang berjalan menuruni tangga yang gelap. Dia sering sakit-sakitan, katanya. Sejak orang tua kami meninggal, dia hidup sendirian. Akulah satu-satunya yang bisa membantunya. Aku mengirimkan uang setiap bulan, meskipun tidak banyak jumlahnya. Saya mengangguk, merasa sangat hormat pada seorang laki-laki yang begitu mengingat dan bertanggung jawab pada keluarganya. Silakan dikirim saja, Mas, kataku waktu itu. Rezeki itu sudah ada jalannya masing-masing. Kalau itu adalah sebuah tanggung jawab, maka jalankanlah. Kata-kata itu keluar dari mulut saya dengan begitu saja. Namun setelahnya, saya baru menyadari betapa besar porsi uang yang dia sisihkan. Seringkali saya harus menunda keinginan untuk membeli panci baru, atau menambal sarung bantal yang sudah sobek. Tapi saya selalu menghibur diri sendiri. Membantu keluarga adalah ladang pahala, begitu pikirku. Hidup kami berjalan seperti bunyi detik jam dinding yang teratur. Jelas dan terprediksi, namun kadang menimbulkan rasa sepi di dalam dada. Saya belajar menjahit secara otodidak, mencoba membuat jahitan lurus pada kain-kain perca. Saya meniru pola-pola dari majalah bekas yang saya beli di pasar loak. Saya bermimpi, kelak ketika kami sudah memiliki rumah sendiri, tirai-tirai jendelanya akan saya buat dengan tangan saya sendiri. Slamet selalu menyemangati. Bagus sekali, Enduk. Nanti kalau ada kenalan yang butuh jasa permak, akan saya carikan, katanya dengan mata yang berbinar-binar, seperti anak kecil yang melihat kembang api untuk pertama kalinya. Sebelum kita lanjut, sempatkanlah untuk subscribe dan like untuk mensupport channel ini agar berkembang. Musim hujan di awal tahun 1967 datang, dengan curahan yang sangat deras. Pada suatu dini hari di tanggal 18 Juli 1967, setelah menahan rasa mula selama 6 jam, aku akhirnya melahirkan Eko Prasetyo dengan bantuan bidan kampung. Bayi itu bertubuh mungil, namun suara tangisnya nyaring bagaikan peluit. Slamet saat itu sedang berada di jalan, namun sore harinya dia berhasil pulang lebih cepat dari jadwal biasa, membawa selimut bayi berwarna biru dan segelas besar susu khusus untukku. Dia memandangi Eko untuk waktu yang lama, seolah-olah sedang berusaha menghafal setiap garis wajah anak pertamanya. Enduk, aku berjanji Eko akan sekolah setinggi-tingginya. Dia tidak akan perlu kelelahan menghirup debu jalanan seperti bapaknya, katanya dengan penuh keyakinan. Aku mengangguk, sambil dalam diam mulai menghitung dalam kepala segala biaya yang pasti akan datang. Susu formula, imunisasi, pakaian bayi, sementara pengiriman uang bulanan untuk Rahayu tetap berjalan seperti biasa, bahkan kadang jumlahnya lebih besar dari yang kubayangkan. Aku menghadapi semua ini dengan senantiasa memanjatkan doa, semoga rezeki kami selalu mengalir mengikuti niat baik yang kami usung. Rutinitas yang berlangsung bertahun-tahun itu mengajarkan kami sebuah bahasa tanpa kata. Kapan harus diam, kapan harus tertawa bersama atas hal-hal kecil yang menghangatkan. Slamet selalu membawa cerita-cerita dari jalanan. Tentang terminal yang sepi di tengah malam, tentang sopir lain yang tertidur dalam posisi berdiri, tentang warung kopi yang memutar tembang keroncong sendu. Aku pun membawa cerita dari rumah, Eko yang demam, tetangga yang berdebat soal saluran air, harga beras yang tiba-tiba melonjak naik. Kadang-kadang, aku menyelipkan pertanyaan kecil, Mas, kapan-kapan kita main ke Yogyakarta, ya? Sekalian menjenguk Mbak Rahayu. Dia akan tersenyum, namun pandangannya tertuju pada piring di depannya. Nanti saja, Enduk, ketika kondisi kesehatannya sudah membaik. Dia tidak terlalu suka keramaian, lagi pula rumahnya juga sangat kecil. Jawabannya selalu terdengar masuk akal, sehingga aku pun menaruh kembali rasa penasaranku di laci yang sama dengan tumpukan kain perca, tersimpan rapi, terlupakan untuk sementara waktu. Memasuki tahun 1968, Slamet semakin sering mendapatkan tugas perjalanan jauh. Katanya, perusahaan sedang kebanjiran pesanan,
terutama pengiriman barang-barang rumah tangga dari Semarang ke Surabaya lalu kembali ke Jakarta. Dia pulang dalam keadaan letih, namun selalu terpancar rasa gembira, dan tak lupa berkata, "Semua ini untuk kalian, untuk masa depan kita." Aku ingin percaya. Aku memilih untuk percaya. Di malam-malam ketika listrik padam dan kami bercakap-cakap ditemani cahaya lampu minyak, dia menceritakan kembali mimpinya untuk memiliki usaha angkutan sendiri. "Nanti akan kunami Rianto Trans," katanya sambil tertawa lepas. Aku pun menimpali, "Kalau begitu nanti seragam para pegawainya akan kubuatin sendiri." Kami pun tertawa bersama, menyulam angan-angan indah bagaikan dua anak kecil yang sedang asyik menggunting kertas warna-warni. Aku pun mulai menerima orderan jahit kecil-kecilan dari tetangga. Mengganti resleting, memendekkan panjang rok sekolah, memperbaiki kebaya yang sobek. Bibi menyarankan agar aku membuat kartu nama sederhana untuk dipajang di kiosnya. Aku menulis dengan rapi, Windah, Jahit dan Permak. Rasanya memang seperti setitik embun, namun memberiku sebuah perasaan merdeka yang tak ternilai. Setiap rupiah yang masuk kubagi dengan teliti, sebagian untuk kebutuhan rumah tangga, sebagian lagi kusisihkan ke dalam celengan kaleng bekas biskuit. Sementara itu, setiap awal bulan, amplop untuk Rahayu tetap disiapkan oleh Slamet dengan rutin. Kadang, keinginan untuk bertanya lebih detail tentang penyakitnya menggelayut di benak. Dokter siapa yang menangani? Di rumah sakit mana dia berobat? Namun pertanyaan-pertanyaan itu selalu menguap sebelum sempat terucap. Terbentur oleh ajaran sopan santun dari ibu, jangan terlalu ikut campur urusan saudara suami, apalagi jika suami sudah mengambil keputusan. Menjelang akhir tahun 1968, aku kembali mengandung. Tubuhku terasa lebih cepat lelah. Eko yang mulai belajar berjalan menuntut perhatian yang lebih besar. Slamet tampak sangat bahagia mendengar kabar ini, kerap menepuk-nepuk perutku dengan lembut dan bercanda bahwa dia berharap bayi kali ini berjenis kelamin perempuan. Kami menandai kalender dengan lingkaran pensil, memperkirakan bahwa pada hari Kamis, 9 Oktober 1969, aku akan melahirkan. Malam itu, setelah Eko terlelap, aku duduk di ambang pintu memandangi gang yang perlahan mulai sepi. Dalam hati, aku berbisik rasa syukur pada kehidupan yang masih memberikan kami hari-hari baru, dan sebuah doa tulus agar semuanya tetap baik-baik saja. Saat itu, aku sama sekali tidak tahu apa yang menantikan di tahun-tahun mendatang. Yang kuyakini hanyalah cintaku pada suamiku, kasih sayangku pada anakku, dan keyakinan bahwa keluarga, termasuk saudara perempuan suamiku di Yogyakarta yang belum pernah kutemui, adalah alasan kuat kami untuk terus bertahan. Setelah Dwi Astuti lahir pada Kamis, 9 Oktober 1969, rumah kami yang mungil itu terasa semakin padat dan hidup. Eko yang baru menginjak usia 2 tahun sedang gemar-gemarnya menirukan suara klakson truk, dan menyusun tutup botol bekas menjadi sebuah garasi imajinasi. Dwi sering menangis di malam hari. Aku pun belajar menyesuaikan diri dengan irama baru, menyusui, menidurkan anak, lalu bangun sebelum subuh untuk menanak nasi dan menyiapkan bekal sederhana untuk Slamet. Ketika Slamet berangkat pada hari Senin dini hari, punggungnya selalu tampak lebih tegar dari yang kukenal. Dia akan menoleh, melambai singkat, lalu lenyap di tikungan gang sambil membawa tas kain berisi baju ganti, perkakas kecil, dan roti isi pemberian bibi. Sejak saat itu, bulan-bulan kami bagaikan kalender meja, dengan sebuah tanda bulatan kecil di setiap awal bulan, hari di mana amplop untuk Rahayu disiapkan. Aku memperhatikan Slamet menghitung uang, memasukkannya ke dalam amplop coklat, lalu menulis nama dan alamat Rahayu Lestari di Yogyakarta dengan rapi. Katanya, akan dikirim via wesel pos. Terkadang, saat kulihat panci lama yang sudah berkarat atau sandal Eko yang jebol, mataku sempat tertuju pada amplop itu agak lama. Namun setiap kali, aku menelan ludah, menundukkan pandangan, dan kembali melanjutkan pekerjaan rumah. Keluarga adalah amanah. Begitu kata ibu yang terus bergema di kepalaku. Aku memilih untuk percaya bahwa uang itu benar-benar menyelamatkan seseorang yang sangat membutuhkan. Tahun 1970 bukanlah tahun yang mudah. Harga beras melambung tinggi. Listrik sering padam. Aku mulai menerima pesanan cuci dan setrika dari 2 rumah tetangga untuk menambah pemasukan tanpa harus meninggalkan Dwi yang masih bayi. Di sore hari, ketika Eko tidur siang, aku duduk di lantai menggunting pola-pola sederhana dari majalah bekas. Kainnya kudapat dari sisa-sisa pesanan orang di kios bibi.
Hasil jahitanku kujadikan sarung bantal atau celemek, yang kemudian kugunakan sendiri atau kuhadiahkan pada tetangga sebagai bentuk promosi halus. Perlahan-lahan, orang mulai mengetuk pintu rumahku, meminta tolong memendekkan rok atau mengganti resleting. Pekerjaan itu tidak menghasilkan banyak, namun cukup untuk membuatku merasa tidak hanya sekadar menunggu. Slamet semakin sering bercerita tentang rute perjalanannya yang bertambah panjang. Sekarang kadang sampai Denpasar, katanya suatu malam Jumat saat baru saja pulang. Lewat penyeberangan ke Tapang Gilimanuk, bisa menghabiskan waktu seminggu penuh, tapi bayarannya lebih baik. Ia menepuk-nepuk dompetnya sambil tertawa, lalu mendekap Dwi yang sedang merengek minta digendong. Aku mencoba menyelipkan pertanyaan, kalau lewat Yogya, apa tidak sekalian menjenguk Mbak Rahayu? Wajahnya berubah sejenak, sangat cepat, lalu dijawabnya dengan ringan, dia tidak terlalu suka kedatangan tamu, enduk. Rumahnya sempit, dan penyakitnya membuatnya sensitif. Aku titipkan saja lewat pos, lebih baik. Jawabannya terdengar logis. Aku mengangguk, mencoba menunjukkan wajah yang mengerti. Meski di dalam dada, ada rasa kosong yang menganga, seperti halaman buku yang masih putih tanpa tulisan. Senin, 14 Februari 1972, Sigit Wibowo lahir ke dunia. Kali ini proses persalinanku lebih cepat, namun pemulihannya justru lebih lama. Eko sudah mulai masuk kelompok bermain di musala, sering pulang dengan coretan krayon berwarna-warni. Dwi sudah bisa berlari-lari kecil, mengejar kupu-kupu di halaman rumah Bibi. Aku sering terbangun di tengah malam, mendengar napas teratur anak-anak yang sedang tidur, lalu menghitung uang di dompet, biaya susu, imunisasi, uang kas sekolah, gas, beras, dan seperti alarm yang tidak pernah lalai, ada amplop untuk Rahayu di awal bulan. Setiap kali aku menyetrika baju Slamet, aku mencoba membayangkan wajah perempuan di Yogyakarta itu. Ingin sekali aku tahu, apakah dia lebih tua atau lebih muda dariku, apakah dia hidup sendirian, apakah dia lebih suka teh manis atau kopi pahit. Rasa penasaran itu kuikat erat-erat, seperti menggulung kain yang panjang agar tidak berantakan. Kami jarang sekali bertengkar. Kalaupun ada, hanya hal-hal kecil, Slamet lupa membeli minyak goreng, atau aku lupa menjemur handuk. Namun ada satu topik yang selalu menciptakan ketegangan begitu dibuka, rencana mengunjungi Rahayu. Saat Lebaran 1974, aku mengusulkan untuk ziarah ke Yogyakarta sekaligus silaturahmi. Slamet langsung menggelengkan kepala. Dia sedang kambuh sakitnya. Banyak tamu justru akan membuatnya lelah, katanya. Di libur Natal 1975, aku mencoba lagi dengan nada bercanda. Siapa tahu dia sedang merindukan sambal goreng kentang buatanku. Slamet tertawa lalu memelukku, dan dengan cepat mengalihkan pembicaraan ke rencana liburan kecil Eko ke Ragunan. Setiap kali aku melontarkan pertanyaan, jawabannya selalu seperti pintu yang ditutup perlahan, tidak dibanting, namun jelas menolak untuk dibuka. Tahun-tahun itu mengajariku menjadi seorang penjaga rahasia, menyimpan kain perca, menyimpan resep, dan menyimpan rasa curiga. Pada suatu sore di Agustus 1976, Eko pulang sekolah dengan sol sepatu yang hampir terlepas. Uang di dompetku hanya cukup untuk membeli sayur dan minyak tanah. Malam harinya, saat Slamet sedang menulis alamat di amplop, aku hampir saja berkata, "Mas, bisakah kiriman bulan ini dikurangi sedikit? Eko sangat butuh sepatu baru." Namun kata-kata itu seperti tertahan di ujung lidah, lalu luruh tak terucapkan. Slamet menutup amplop, lalu menarik napas panjang. Kasihan dia kalau tidak dibantu, bisiknya. Aku pun hanya bisa mengangguk. Keesokan harinya, aku menjahit ulang sepatu Eko dengan benang nilon bekas, memperkuatnya dengan lem kanji buatanku sendiri. Eko melompat-lompat gembira mencoba sepatunya yang sudah diperbaiki, dan tawanya yang polos itu akhirnya menular juga kepadaku. Aku memberanikan diri membeli mesin jahit bekas merek Singer dari tetangga di gang sebelah. Catnya sudah banyak yang mengelupas. Suaranya berderit, namun jarumnya masih bisa menjahit dengan lurus. Memilikinya terasa seperti memiliki sepasang sayap kecil. Di pagi hari aku menjahit setelah menyiapkan sarapan. Siang hari aku tidur sebentar bersama Sigit. Malam hari aku mengukur kain sambil mendengarkan berita di radio tentang kemacetan di jalur Pantura. Dalam percakapan kami, usaha jahit kecilku ini menjadi bahan candaan. "Nanti kalau klienmu sudah banyak,
Aku akan pensiun dan jadi model jalanan untukmu, kata Slamet. Aku tersenyum, meletakkan kepalaku di bahunya yang kokoh, dan berharap itu bukan sekadar gurauan belaka. Meski begitu, bayangan tentang Denpasar semakin sering menghantui. Slamet pulang seminggu sekali, kadang baru tiba pada Minggu malam. Ia membawa oleh-oleh kaos bergambar barong dari Bali, gelang kayu, atau cerita tentang laut yang tampak sejernih kaca di pagi hari. Mengangkut barang ke Bali bayarannya lumayan, katanya. Untuk kita, untuk masa depan. Aku mengucap syukur, lalu menyiapkan teh hangat untuknya. Namun di sela-sela ceritanya, selalu ada jeda yang terasa ganjil, jeda yang tidak bisa kuterjemahkan. Mungkin karena dia terlalu lelah. Mungkin karena aku yang terlalu peka. Aku berusaha mengusir prasangka-prasangka itu, menutup pintu batin rapat-rapat, dan kembali fokus pada anak-anak. Tahun 1977 menjadi tahun di mana segala sesuatu tampak mapan dari luar. Eko naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Dwi mulai rajin membantu menyapu lantai. Sigit sudah lancar berbicara dan senang merapikan gulungan benang jahit. Aku mendapatkan pelanggan tambahan, seorang guru TK yang membutuhkan seragam baru, ibu-ibu arisan yang memesan kebaya sederhana untuk hajatan. Di tengah semua kesibukan itu, amplop untuk Rahayu tetap menjadi ritual yang tidak pernah terlewat. Pernah suatu kali kantor pos tutup lebih awal dari biasanya. Slamet tampak panik. Harus dikirim besok, katanya dengan suara tergesa. Aku menawarkan diri untuk mengantarkannya, namun dia menolak dengan halus. Biar aku saja yang urus, enduk. Penolakannya tidak kasar, namun tegas seperti garis yang digambar dengan penggaris besi. Perlahan-lahan, aku belajar membaca bahasa diam suamiku. Ada hal-hal yang dia ceritakan dengan sangat antusias, jalanan berlubang, warung sate enak di sepanjang Lasem, harga solar yang naik turun. Ada hal-hal yang hanya disinggung sepintas, kesehatan bibi, kabar teman sesama sopir. Dan ada satu hal yang selalu diringkas menjadi 2 kalimat singkat. Rahayu masih sakit. Aku sudah kirim uang. 2 kalimat itu menutup percakapan bagai titik akhir di sebuah paragraf yang tidak boleh diubah. Menjelang akhir tahun 1977, aku sering terbangun di tengah malam. Bukan karena tangisan bayi, karena anak-anakku sudah tidur lelap, melainkan karena perasaan aneh, seperti ada benang yang tersangkut di dalam hatiku. Benang itu tidak putus, namun juga tidak bisa kutarik keluar. Aku memejamkan mata, menyebut nama-nama orang yang kucintai dalam doa, Eko, Dwi, Sigit, Slamet, dan juga Rahayu yang belum pernah kukenal. Di siang hari, aku kembali pada tugas-tugas yang bisa kukendalikan. Mengukur, menggunting, menjahit. Malam hari, saat Slamet tertidur, aku memandangi punggungnya yang familiar dan berjanji pada diri sendiri. Percaya adalah sebuah pilihan yang harus terus kupelihara. Saat itu, aku sama sekali tidak tahu bahwa bulan Mei 1978 hanya tinggal beberapa langkah lagi di depan, menunggu untuk mengetuk pintu hidup kami dengan keras. Hari Kamis, 4 Mei 1978, udara di Keramat Jati terasa lembab dan lengket. Aku baru saja selesai menjemur cucian ketika melihat mantel kerja Slamet tergantung di balik pintu. Mantel itu tebal, warnanya sudah pudar, dan berbau campuran solar, keringat, serta asap rokok kretek. Biasanya, aku hanya memeriksa kancing dan jahitan di bagian pundaknya. Tapi hari itu, entah mengapa, tanganku secara otomatis merogoh saku dalamnya. Ada sesuatu yang terasa kaku dan agak berat. Kukira itu nota tol atau uang recehan. Jemariku menarik keluar sebuah kartu buatan tangan. Kertas manila itu dilapisi kertas minyak berwarna, tepinya digunting bergerigi, dan dihias dengan titik-titik cat seperti konfeti. Di bagian depan, tertulis dengan spidol hitam yang miring, "Selamat ulang tahun." Tanganku bergetar kecil saat kubuka kartu itu. Di dalamnya, ada tulisan yang sangat rapi, huruf-hurufnya disusun dengan hati-hati. "Selamat ulang tahun, suamiku. Semoga sehat dan panjang usia. Terima kasih sudah menjadi ayah terbaik. Dengan kasih, Rahayu dan Yuni." Kata, "suamiku," seperti palu yang memukul mejaku. Kata, "ayah," yang menyusul kemudian bagai gelas yang pecah di lantai. Aku membacanya 3 kali, memastikan mataku tidak sedang mempermainkanku. Rahayu, nama yang tidak asing lagi. Ya,
Dialah saudara perempuan yang selama ini dikatakan sakit-sakitan. Tapi Yuni, siapa Yuni ini? Dan mengapa kata, suamiku, ditulis dengan begitu yakinnya, tanpa keraguan sedikitpun? Jantungku berdegup kencang sampai telingaku terasa berdenging. Pikiranku langsung melayang ke amplop bulanan yang selalu kusiapkan bersama Slamet. Aku teringat betapa seringnya aku menahan diri untuk tidak bertanya detail tentang penyakit Rahayu Lestari. Aku teringat jawaban-jawaban singkat Slamet setiap kali kubicara rencana untuk menengoknya. Semuanya seperti potongan pola yang tidak pernah bisa disatukan. Tiba-tiba, hari ini, kuberi jarum pentul dan mulai melihat bentuk sebenarnya. Aku menunduk, mendekatkan hidung ke kertas itu. Ada wangi lem kertas dan samar-samar wangi parfum bunga yang tidak kukenal. Di pojok bawah, ada gambar hati kecil dengan 2 titik, Rahayu dan Yuni. Tiba-tiba, punggungku terasa dingin. Eko yang sedang asyik menyusun tutup botol menjadi garasi mainan menatapku. "Ibu, kenapa?" tanyanya. Aku tersentak, lalu cepat-cepat melipat kartu itu dan menyelipkannya ke dalam saku apron. "Tidak apa-apa, Le. Lanjutkan mainmu," kataku, tapi suaraku terdengar parau. Aku berusaha mengatur napas, menyapu lantai, menyiram tanaman, melakukan hal-hal biasa yang bisa mengubah kepanikan menjadi gerakan. Tapi setiap gerakan terasa seperti diseret beban yang tak terlihat. Di meja makan, aku menyiapkan sayur bayam, tempe goreng, dan sambal terasi. Slamet pulang lebih awal. "Kebetulan di rumah hari ini," katanya. "Rute berikutnya berangkat Senin, dan mungkin sampai Denpasar." Ia duduk, membuka tutup panci, mengendus aroma sambal. "Wah, ini yang kusuka," katanya lalu mulai menyuap nasi dengan lahap. Aku mengangguk, sambil mengamati wajahnya seperti sedang mengamati pola jahitan, mencari ketidakteraturan kecil. Ia bercerita dengan ringan tentang ban yang meletus di alas roban, tentang warung kopi baru yang pelit memberi gula, tentang truk tetangga yang mesinnya mogok. Aku mengangguk di titik-titik yang tepat, tapi pikiranku terus menubruk-nubuk ke kartu di saku apron. "Aku tadi beres-beres," kataku, berusaha santai. "Mantelmu kucuci, kancingnya ada yang longgar sedikit. Nanti aku perkuat." Ia mengangguk, tidak menatapku lama. Aku mencoba menyentil. "Oh ya, Mbak Rahayu ulang tahunnya kapan? Biar kubuatkan kue bolu kukus kecil, bisa kita kirim." Slamet berhenti makan sepersekian detik. Hanya sebentar, lalu tersenyum tipis. "Tidak usah repot-repot, enduk. Dia kan tidak boleh makan yang manis-manis. Larangan dokternya." Ujung mulutnya terlihat kaku sebentar, lalu santai lagi. "Nanti kalau dia sudah sehat, kita kirimkan kain saja." Aku mengangguk, menyodorkan sambal, sambil berusaha menahan tangan agar tidak terlihat gemetar. Sore hari merayap perlahan. Dwi merengek minta digendong. Sigit tertidur di atas tikar dengan botol susu kosong masih dalam pelukannya. Aku mencuci piring pelan-pelan, mendengarkan alunan keroncong dari radio tetangga. Di antara bunyi gesekan sisa nasi di piring, aku menyusun 2 pilihan di kepalaku, menghadapkan kartu itu kepada Slamet hari ini juga, atau menyimpannya dan menunggu bukti lain. Lidahku sudah siap mengucapkan, "Mas, ini apa?" Tapi bayangan konfrontasi itu membawa serta wajah Eko yang polos dan Dwi yang mudah ketakutan. Aku teringat kata-kata bapak dulu, "Kalau mau mengetuk, pastikan pintunya benar." Aku kembali ke kamar, mengunci pintu pelan-pelan, lalu mengambil kartu itu lagi dari saku apron. Aku menelusuri tulisan, "Suamiku," dengan ujung jari. Huruf-hurufnya bulat dan cermat, seakan ditulis sambil menahan napas agar tinta tidak belepot. Aku mengangkat kartu ke arah jendela, melihat bekas garis pensil tipis di bawah tulisan spidol, tanda bahwa seseorang membuat sketsa dulu sebelum menebalinya. Itu adalah perhatian yang tidak mungkin dialamatkan untuk sekadar saudara. Aku menelan ludah. Aku merasakan amarah, tapi juga ketakutan. Takut kalau aku salah membaca, tapi juga takut kalau ternyata aku benar. Ku kembalikan kartu itu ke dalam amplop plastik bening kecil yang kutemukan menempel di dalamnya, lalu kuselipkan dalam kaleng biskuit di lemari, di bawah tumpukan kain perca. Di luar, Slamet memanggil, minta kopi. Aku menjawab, "Ya," menutup lemari, dan kembali ke dapur. Saat menuang air panas,
Aku memperhatikan punggung Slamet dari ambang pintu. Punggung itu adalah punggung lelaki yang kukenal selama 12 tahun hidupku, penuh kerja keras, penuh janji, dan tiba-tiba terasa seperti peta yang jalannya bercabang tanpa penanda yang jelas. Malam itu, setelah anak-anak terlelap, aku duduk di lantai dekat mesin jahit. Kutarik kain, kudorong pedal, kubiarkan bunyi cekik jarum meredam suara-suara dari kepalaku. Slamet merebahkan diri, menguap panjang, mengeluh pegal. Senin aku berangkat pagi sekali, enduk. Jalannya panjang, katanya. Aku bertanya pelan, surat jalan sudah siap. Ia mengangguk, memejamkan mata, lalu mulai mendengkur pendek. Aku mematikan lampu, menyelimuti anak-anak, lalu berbaring miring memandang langit-langit. Di kejauhan, suara kereta melintas, panjang seperti garis yang ditarik penggaris besi di atas kertas. Aku tidak bisa tidur. Aku mengulang-ulang pola kejadian, amplop bulanan, alasan tidak pernah menjenguk, jawaban-jawaban singkat, lalu kartu ini. Aku membayangkan segala kemungkinan, masing-masing seperti lubang di kain yang tampak rapi. Aku menahan diri untuk tidak menyimpulkan terburu-buru. Besok, aku akan mengamati. Aku akan menghitung langkah dan memilih waktu, bukan untuk mempermalukan siapapun di meja makan, tapi untuk mencari kebenaran yang tidak bisa dibantah dengan senyuman atau alasan manis. Menjelang subuh, aku memutuskan satu hal, hari ini aku tidak akan bertanya. Aku akan bekerja seperti biasa, menyuapi anak-anak, menambal kaos Eko, menyetrika seragam Slamet, dan menyimpan kartu itu sebagai saksi bisu. Aku tidak ingin gegabah dan membuat geger satu kampung hanya berdasarkan dugaan. Jika memang ada kebenaran yang lebih pahit daripada kopi malam ini, biarlah aku menelannya ketika bukti sudah terkumpul lengkap. Aku menutup mata, menarik napas panjang, dan berbisik pada diriku sendiri, bersiaplah. Kadang-kadang, hidup memang memberi tanda kecil sebelum badai datang. Kartu itu adalah tandanya. Tinggal menunggu petir berikutnya. Jumat, 5 Mei 1978, pukul 10:30 pagi. Telepon rumah kami berdering nyaring. Bel telepon ini baru terpasang sebulan yang lalu, jadi setiap deringannya selalu terasa seperti ketukan keras di dada. Saat itu aku sedang menjemur popok Sigit. Dwi asyik menggambar di lantai. Eko masih di sekolah. Aku bergegas ke meja kecil di sudut ruang tamu. Halo? Suara laki-laki di seberang sana terdengar cepat dan formal. Selamat siang, Bu. Ini dari Bintang Raya Logistik. Bisa bicara dengan Pak Slamet Rianto? Suami saya sedang di jalan, jawabku. Dia berangkat Senin kemarin, katanya rute panjang. Di seberang sana terdengar hening sebentar. Lalu ada suara kertas dibolak-balik. Mohon maaf, Bu. Justru kami telepon karena ada muatan ke Surabaya yang harus berangkat siang ini. Sopir yang ditunjuk berhalangan. Kami pikir Pak Slamet bisa standby. Suaranya berhenti. Tapi ibu bilang beliau sudah berangkat. Iya, Senin subuh, kataku, merasakan telapak tanganku mulai basah. Katanya sampai Denpasar. Denpasar, Bu? Nadanya terdengar ragu. Untuk rute Denpasar, surat jalannya baru jadi tadi malam. Minggu ini Pak Slamet tidak mengambil jadwal sama sekali. Data kami kosong. Kalimat itu seperti sisir besi yang menarik rambutku dari akarnya. Aku menelan ludah. Mungkin Bapak salah lihat data. Sudah kami cek, Bu. Nama Slamet Rianto. Nomor truk BR 127. Minggu ini kosong. Kami butuh beliau segera kalau ada. Aku memegang gagang telepon lebih kencang. Dinding ruang tamu seperti bergerak perlahan. Baik, terima kasih. Aku menutup telepon, lalu berdiri beberapa detik tanpa suara. Hanya mendengar detak jam dinding yang berdetak pelan. Kalau bukan di jalan, dia di mana? Pertanyaan itu berputar di kepalaku seperti jarum mesin jahit yang berlari tanpa kain. Aku duduk, menarik napas panjang. Kartu ulang tahun di kaleng biskuit seolah memelototiku dari balik lemari. Aku harus mencari bukti lain. Bukan curiga yang kurawat, tapi kebenaran yang bisa kusentuh. Aku menuju kamar, membuka laci lemari tempat Slamet biasa menyimpan berkas-berkas. Ada beberapa surat jalan lama, buku tabungan, kwitansi tambal ban.
Kertas-kertas itu beraroma lembab. Aku mengangkatnya satu persatu, seperti menyingkap lapisan kain. Di bagian paling bawah, tertindih map plastik pucat, ada dua benda. Buku cek dari bank yang bukan bank kami, dan sebuah amplop putih agak kusam. Jantungku berdegup kencang. Buku cek itu masih terisi beberapa lembar. Nama yang tercetak, Slamet Trianto, Bank Cabang Kota Baru Yogyakarta. Aku menelan udara. Mengapa dia punya rekening lain di Yogyakarta? Tangan kiriku meraih amplop. Di sampulnya tertulis rapi, Rahayu Lestari, Jalan Abdul Muiz Sangaji, Yogyakarta. Alamat lengkap dengan nomor rumah yang jelas. Tidak ada keterangan, saudara, atau adik. Hanya nama dan alamat. Sederhana, tapi terasa sangat telak. Aku mengambil kertas kecil dari meja rias, menyalin alamat itu dengan huruf cetak agar tidak salah. Tanganku bergetar, tapi garis-garis hurufnya kutulis dengan tegas. Selesai menyalin, aku berdiri di depan foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Aku memakai kebaya putih, Slamet memakai kemeja biru. Aku mengangkat bingkainya, membuka penutup belakang, dan menyelipkan kertas alamat itu di balik foto. Ada ironi yang nyaris membuatku tertawa pahit, bukti kusimpan di belakang saksi janji kami. Aku merapikan kembali laci, menutup lemari, lalu duduk di tepi ranjang. Kepalaku terasa panas dingin, tapi jalan yang sebelumnya samar mulai tampak terang. Aku harus pergi ke Yogyakarta. Aku harus melihat wajah Rahayu dan Yuni yang menulis kata, "Ayah," itu. Aku harus mendengar suaranya, mencium udara di rumahnya, menanyakan siapa diriku bagi mereka, dan siapa mereka bagiku. Aku melirik jam. Hampir pukul 11. Jika aku berangkat sore ini dengan bus malam, aku bisa tiba di Yogyakarta besok pagi. Aku tidak boleh gegabah membawa anak-anak. Mereka butuh rutinitas dan rasa aman. Aku butuh seseorang yang bisa menjaga mereka. Bu Lasmiati di seberang gang adalah orang yang tepat. Aku menggendong Sigit, menyuruh Dwi memakai sandal, lalu menyeberang ke rumah Bu Lasmiati. Rumah kayu sederhana dengan pot lidah mertua di teras. Ia sedang menjemur kerupuk. "Loin, endah," sambutnya. Aku berusaha menstabilkan suara. "Bu, kalau saya minta tolong jaga anak-anak mulai sore ini sampai besok malam, bisa tidak? Saya ada keperluan mendadak ke Yogyakarta." Alisnya naik. "Ke Yogyakarta? Ada apa?" Aku menarik napas. "Ada urusan keluarga." "Bukan apa-apa, Bu. Saya naik bus malam. Besok malam sudah pulang. Eko masih sekolah, nanti pulangnya biar kesini dulu. Saya titip uang belanja dan kontak tetangga." Bu Lasmiati menatap anak-anakku, lalu menatapku lebih lama, seolah membaca neraca yang tidak kutunjukkan. "Bisa," katanya akhirnya. "Tapi kamu hati-hati ya." Ia menepuk bahuku. "Kalau butuh apa-apa, telepon dari wartel depan gang." Aku mengangguk, berterima kasih. Dalam perjalanan pulang, aku sudah menyusun daftar yang harus disiapkan. Pakaian anak-anak, catatan makan, daftar nomor telepon tetangga. Aku mengambil uang dari kaleng coklat bubuk di pojok lemari dapur, tempatku menyimpan tabungan kecil dari hasil jahitan. Kaleng itu kubuka pelan. Kumiringkan, dan uang kertas yang dilipat rapi bergulir keluar. Kusingkirkan rasa bersalah, uang ini sejatinya untuk sepatu baru Eko bulan depan. Tapi kebenaran harus didahulukan. Aku menghitung cepat. Cukup untuk tiket bus, makan sederhana, dan mungkin becak dari terminal ke Jalan Abdul Muiz Sangaji. Aku membuka lemari, memilih kebaya biru polos yang rapi dan rok batik paling nyaman. Bukan untuk tampil cantik, tapi agar percaya diri saat berdiri di depan pintu orang yang akan kutemui. Aku menyelipkan kartu ulang tahun ke dalam map coklat tipis sebagai bukti. Kumasukkan juga kertas alamat cadangan, pensil, dan buku kecil untuk mencatat. Siang itu aku menjemput Eko di sekolah dengan langkah yang terasa lebih cepat dari biasa. Dalam perjalanan pulang, ia bercerita tentang tugas menanam kacang hijau di kapas. Aku mengangguk, memberi respons di sela pikiran yang riuh. Di rumah, aku menulis catatan panjang untuk Bu Lasmiati. Jam makan, obat pilek Sigit, kebiasaan Dwi yang takut gelap, kunci cadangan. Aku menaruhnya di atas meja, menutupnya dengan piring agar tidak terbang. Menjelang asar,
Aku menelepon Bintang Raya Logistik sekali lagi, hanya untuk memastikan. Petugas yang berbeda mengonfirmasi hal yang sama, Slamet tidak terdaftar berangkat minggu ini. Setelah menutup telepon, aku memandangi mantel kerja Slamet yang masih tergantung di balik pintu. Rasanya seperti menatap kulit ular yang ditinggalkan. Aku menyampirkan mantel itu ke kursi, mengikat tali tas, lalu duduk memeluk lutut. Rasa takut datang bersama tekad. Keduanya duduk di sisiku, saling mendorong. Sebelum maghrib, aku mengantar anak-anak ke rumah Bu Lasmiati. Eko bertanya, "Ibu mau pergi kemana?" Aku menyentuh pipinya. "Ibu ke Yogyakarta. Ada urusan penting. Ibu pulang besok malam." Eko bantu jaga adik-adik, ya? Mata Eko membesar, tapi ia mengangguk. Dwi menarik ujung kebayaku. "Ibu, jangan lama-lama." Aku menahan air mata, tersenyum. "Ibu akan cepat pulang." Aku menatap sekali lagi foto pernikahan kami. Aku meletakkan telapak tangan di permukaan kacanya. Di balik foto itu, ada alamat yang akan mengubah hidupku. Aku mematikan lampu, mengunci pintu, dan melangkah keluar dengan map coklat di tangan. Di ujung gang, suara klakson Kopaja dan teriakan pedagang bercampur jadi satu. Malam akan datang, dan aku akan mengejarnya dengan bus yang menembus gelap menuju Yogyakarta. Bus melaju memecah kegelapan. Angin dari jendela kecil membawa bau tanah basah dan aroma karet jalanan. Aku duduk di kursi dekat lorong, memeluk map coklat berisi kartu itu seperti memeluk nadiku sendiri. Sepanjang perjalanan, aku tidak benar-benar tidur. Setiap kali lampu-lampu kota kecil lewat di jendela, aku menghitung napas sambil mengulang rencana, turun di dekat Tugu, cari becak ke Jalan Abdul Muiz Sangaji, berhenti di rumah yang ada plang, Atelier Rahayu. Saat fajar mulai menyentuh cakrawala, dadaku terasa sesak, tapi juga ringan. Seolah dua tangan menarikku ke arah yang sama. Sekitar pukul 6 pagi, Sabtu 6 Mei 1978, bus berhenti. Udara Yogyakarta terasa berbeda. Hangat, lembut, beraroma gudeg dari warung-warung. Aku turun, merapikan kebaya biru yang kusetrika semalam, lalu memanggil becak. "Sangaji, Pak." Yang ada tulisan atelier. Tukang becak mengangguk. Roda becak berderit melewati ganggang dan pepohonan rindang. Di sebuah rumah pojok dengan cat kuning pucat, aku melihat plang kayu, Atelier Rahayu, jahit dan kebaya. Pagar besi rendahnya dicat hijau, di teras tergantung kebaya brokat warna gading. Aku turun, membayar, lalu berdiri beberapa detik untuk menarik napas dalam-dalam. Kumenekan bel yang bunyinya kecil seperti sendok mengetuk gelas. Pintu kaca bergerak sebentar. Lalu terdengar langkah kaki, dan seorang gadis muncul. Usianya sekitar 14 tahun. Rambutnya dikepang, kulitnya sawo matang, senyumnya ramah. "Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Ia memakai blus putih dan rok abu-abu, mirip seragam sekolah. Matanya, ya Tuhan, persis seperti mata Eko, bulat, bersinar, menyipit sedikit saat tersenyum. Aku terpana sejenak sebelum suaraku kembali. "Saya mencari Rahayu Lestari." "Ada janji?" tanyanya. "Tidak, tapi ini penting." Ia ragu sebentar, lalu menjawab, "Ibu sedang keluar beli bahan, tapi ayah ada di dalam. Mau saya panggilkan?" Kata "ayah" itu menohok ulu hatiku seperti pukulan keras. Ada hening yang terlalu panjang untuk satu kata. Aku mengangguk. "Tolong panggilkan." Gadis itu berbalik, memanggil ke arah dalam. "Yah, ada tamu." Langkah-langkah terdengar pelan, lalu berhenti. Slamet muncul di ambang pintu penghubung rumah dan toko. Wajah pucatnya kalah oleh kekagetan di matanya. Untuk satu detik, waktu menolak bergerak. Kami berdiri saling menatap seperti dua orang yang tiba-tiba menyadari mereka berdiri di tepi jurang yang sama. Bibirnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku melihat jaket kerjanya tergantung di kursi. Peta jalan menumpuk di meja. Cangkir kopi setengah habis. Bukti nyata dari hari-harinya yang bukan di jalan. "Windah." Akhirnya ia berbisik, suaranya seperti ampas kopi. "Yuni, aku sudah yakin itu namanya." Melihat ke kanan kiri, bingung. "Yah, ini siapa?"
Aku menatap gadis itu. Namaku Windah Hartati. Lidahku terasa berat. Aku istrinya. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke lantai toko yang kinclong. Wajah Yuni berubah. Kebingungan bergulung menjadi kekalutan. Slamet melangkah setengah, tapi berhenti di ambang pintu. Rahayu masuk sambil membawa gulungan brokat dan kantong plastik berisi bahan jahitan. Dia berhenti mendadak. Matanya berpindah dari wajahku ke wajah Slamet yang pucat. "Mas?" Suaranya nyaris tak terdengar. Aku merogoh map coklat, mengeluarkan kartu ulang tahun dengan tangan yang bergetar. Kutunjukkan tulisan, "Suamiku," dan "Ayah terbaik," dari Rahayu dan Yuni. Rahayu menutup mulutnya dengan punggung tangan. Gulungan brokat terjatuh pelan ke lantai, mengeluarkan bunyi kusut. Yuni menatap tulisan itu, lalu menatap ayahnya. Bibirnya bergetar. "Ayah? Duduklah," kataku entah kepada siapa. Aku sendiri tidak duduk. Kakiku seperti dipaku pada lantai. Slamet meraih kursi tapi tidak berani duduk. "Aku bisa jelaskan," katanya. "Jangan dulu," potongku. Suaraku keluar lebih tenang dari yang kubayangkan. Aku memandang Rahayu. "Bagimu, siapa dia?" Rahayu meneguk air liur. "Suamiku," ucapnya lirih. "Dia bilang duda. Bilang tidak bisa menikah resmi karena urusan pensiun keluarga. Kami percaya." Dia memandang Yuni, tangannya gemetar, lalu menoleh lagi padaku. "Bagimu, siapa aku?" tanyaku. "Dia bilang saudari yang sakit-sakitan," jawabku pendek. "Itu yang selalu kudengar. Dan amplop yang setiap bulan kukirimkan bersama suamiku. Ternyata biaya rumah ini, toko ini." Aku berkeliling sebentar, memandang foto-foto di dinding, Slamet bersama Rahayu dan Yuni di pantai, di ulang tahun, di depan pelang atelier. Foto-foto yang tidak pernah kumiliki karena suamiku selalu di jalan. Slamet menunduk. Kedua tangannya bertaut. Aku takut kehilangan kalian berdua." Kalimat itu seperti tirai yang ditarik asal. Aku menghela napas, merasakan amarahku menegang, lalu turun lagi diganti sesuatu yang lebih tajam. Kejelasan. "Kau memilih menjaga kebohongan, bukan menjaga kami," kataku. "Setiap kali kau bilang Denpasar, ternyata Sangaji. Setiap kali kau bilang muatan, ternyata keluarga." Yuni mengusap matanya. "Bu," sapanya pelan kepadaku, suaranya serak. "Berarti, aku punya kakak-kakak." Dadaku sesak. "Kau punya 3. Eko, Dwi, Sigit." Bibirnya terbuka. Air mata jatuh tanpa suara. Rahayu menoleh cepat ke Slamet. "Kau bilang keponakan yang sakit, Mas, bahwa kau membantu adikmu di Jakarta." Suaranya pecah, separuh marah, separuh runtuh. "Kau mengajak kami bersandar pada janji yang kau bingkai dari kebohongan." Aku berdiri tegak, memegang sandaran kursi. "Dan aku sedang hamil," kusampaikan pelan. Kata-kata itu bergema di dinding. Kepala Slamet terangkat cepat. Wajahnya benar-benar pucat kini. Rahayu menutup mata, menarik napas panjang, lalu membukanya lagi. Di matanya, kulihat seorang perempuan yang tak kalah patah dariku. Untuk sesaat, kami berdiri saling memandang. Bukan sebagai lawan, melainkan sebagai dua orang yang diseret arus yang sama tanpa pelampung. Slamet melangkah mendekat. "Windah, aku akan memperbaiki ini." Aku mengangkat telapak tangan. "Jangan menyentuhku." Suaraku tetap rata. "Tidak ada yang perlu kau perbaiki di sini. Hari ini aku akan pulang dengan bus siang. Ketika kau kembali ke Jakarta, keluarlah dari rumah. Ambil pakaianmu, ambil apa yang menjadi milikmu, dan pergilah." Kata-kataku seperti benang yang kutarik habis dari gulungan. Lurus tak putus. "Jangan putuskan sekarang," katanya panik. "Kita bisa bicara baik-baik. Bertiga." Rahayu menggeleng pelan, masih menahan air mata. "Mas," katanya lirih, "kadang keputusan bukan soal sopan atau tidak. Ini soal benar atau tidak." Dia memandangku. Aku minta maaf. Aku menggeleng. "Kau tidak tahu. Kau juga ditipu. Maafku bukan untuk hari ini, tapi untuk hari-hari yang akan datang. Saat ini,
Aku hanya perlu keluar dari ruangan ini sebelum aku pecah. Aku berlutut sebentar di depan Yuni, menyentuh bahunya, hati-hati seperti menyentuh kaca tipis. Nak, yang terjadi bukan salahmu. Dunia orang dewasa kadang berisik dan kacau. Tapi kau tidak salah. Ia mengangguk sambil menangis, memeluk buku agenda tipis di dada. Aku meraih map, menyapukan pandang terakhir ke ruangan. Mesin jahit berdengung pelan. Gulungan brokat tergeletak. Foto-foto menangkap tawa yang hari ini terasa asing. Lalu aku menatap Slamet untuk terakhir kali. Aku pernah percaya setiap kata yang kau bawa pulang dari jalan. Hari ini, aku memilih percaya pada mataku sendiri. Aku melangkah ke pintu. Rahayu menyingkir memberi jalan. Tangan kirinya memeluk Yuni. Tangan kanannya meremas gulungan brokat seakan mencari pegangan. Di luar, matahari Yogya tampak terlalu terang. Aku menuruni anak tangga, memanggil becak, dan duduk tanpa menoleh. Ketika roda mulai berputar, aku tahu satu bab telah tutup. Meski halaman-halamannya masih berbau tinta yang menyengat, aku menatap lurus ke depan. Ada bus yang harus kukejar, ada rumah yang harus kuselamatkan, ada kehidupan yang harus kupilih. Meski untuk memilihnya, aku harus pulang sendirian. Perjalanan pulang terasa lebih panjang. Di bus siang itu, aku memeluk map coklat seperti perisai. Aku menutup mata, tapi yang datang adalah wajah Rahayu yang pucat, Yuni yang menangis, dan Slamet yang berdiri di ambang pintu seperti orang yang baru tersadar dari mimpi buruk yang ia ciptakan sendiri. Bus masuk Jakarta menjelang malam. Aku langsung ke rumah Bu Lasmiati menjemput anak-anak. Senyumnya hangat tapi matanya bertanya. Aku hanya bilang pelan, nanti, Bu, kalau saya sudah kuat. Malam itu aku menidurkan Eko, Dwi, dan Sigit lebih cepat. Setelah rumah tenang, aku duduk sendiri di ruang tamu, memandang mantel kerja Slamet yang masih tergantung. Kalimat-kalimat yang kusiapkan untuk menyambutnya berputar-putar, ambil barangmu. Keluar. Tapi minggu berlalu tanpa suara langkah di gang. Senin pun begitu. Selasa, 9 Mei 1978, telepon berdering. Ini Bintang Raya Logistik. Kami ingin mengabarkan Pak Slamet mengundurkan diri. Tadi pagi kami terima surat tertulis. Beliau menyerahkan semua dokumen lalu pergi. Tidak ada penjelasan. Ada alamat tujuan? Tanyaku. Tidak ada. Maaf, Bu. Setelah menutup telepon, aku berdiri di tengah ruang tamu. Rasanya seperti berdiri di kapal yang tiba-tiba kehilangan kemudi. Ada rasa marah, tapi lebih dari itu, ada ruang kosong yang harus segera kuisi agar rumah ini tetap berdiri. Aku mengambil buku catatan dan pensil. Kucatat kebutuhan bulanan, beras, gas, sayur, uang sekolah, susu, listrik, air, obat, ongkos. Kuku hitung lagi. Tambahan, biaya melahirkan sekitar September. Tabungan di kaleng coklat ternyata tipis. Hanya cukup untuk sebulan. Aku memandangi mesin jahit tuaku yang suaranya suka berderit. Kita harus jadi tulang punggung, gumamku. Sore itu juga aku memindahkan meja ke dekat jendela, merapikan gulungan kain, menempel kertas bertuliskan, terima permak dan jahit, celana, rok, kebaya, gorden. Hurufnya kupahat dengan spidol butut, tapi kuberi bingkai pita kecil agar tidak tampak muram. Keesokan harinya aku mendatangi warung Bibi, kios sayur, dan pagar sekolah Eko. Kalau ada yang butuh permak, titip kabar ke saya, kataku. Beberapa orang mengangguk sopan. Sore itu juga pelanggan pertama datang. Bu Rini membawa rok sekolah anaknya yang kependekan dan gorden lusuh perlu dijahit tepi. Ia menatap perutku yang mulai menonjol. Bisa cepat? Selesai hari ini, jawabku, kalau ibu rela ambil malam. Ia mengangguk. Setelah pintu tertutup, aku duduk di depan mesin. Pedalku gerakan perlahan. Cekik jarum terdengar seperti jam baru dipasang, menandai waktu yang akhirnya berjalan ke arah yang kupilih sendiri. Hari-hari berikutnya padat. Aku bangun sebelum subuh menanak nasi, menyiapkan bekal Eko, memandikan Dwi dan Sigit, lalu membuka toko di ruang tamu. Kadang aku menulis iklan kecil di kertas bekas, menempelkannya di papan pengumuman musala. Pekerjaan datang setetes demi setetes, mengganti resleting, mengecilkan baju, memperbaiki kebaya sobek,
menjahit taplak dan sarung bantal. Uang yang masuk kutaruh dalam kotak besi kecil. Kucatat dengan tanggal dan nama pemesan. Setiap rupiah terasa seperti batu bata yang memperkuat dinding rumah. Tentu tetangga bertanya, berbisik, kadang terang-terangan. "Pak Slamet sekarang di mana?" Katanya dapat kerja di luar kota. Jawabku menjaga wajah. "Nanti kalau sudah pas, kami menyusul." Kebohongan kecil itu bukan untuk melindungi Slamet, melainkan untuk melindungi anak-anakku dari tatapan iba atau cibiran. Di dalam rumah, ketika Eko bertanya kenapa ayah belum pulang, aku memeluknya lama-lama. Ayah sedang kerja di tempat yang lebih jauh. Ia mengangguk, walau matanya menyimpan tanya yang tak bisa kujawab. Bu Lasmi sering datang membawa sayur bening atau tempe bacem. "Makan yang benar," tegurnya. "Kamu hamil." Ia kadang membantu menjaga anak-anak ketika aku kebanjiran jahitan. Pernah suatu malam aku menjahit sampai lewat tengah malam. Eko terbangun dan duduk di sampingku mengantuk. "Biar aku yang gulung benang, Bu." Aku tersenyum, memberikan spul kecil padanya. Dwi belajar menata kancing menurut warna. Sigit menjadi kurir kecil, mengantar jahitan ringan ke tetangga satu gang sambil ku genggam tangannya kuat-kuat. Kami jadi tim tanpa pernah menyebutnya demikian. Waktu melaju. Rabu, 13 September 1978. Kontraksi datang pagi buta. Aku menarik napas, memanggil Bu Lasmi, lalu menuju bidan di gang besar. Anita Wulan lahir menjelang zuhur. Tangisannya nyaring, tangannya mengepal, seolah sudah tahu hidup meminta ia kuat. Setelah beberapa jam, kami pulang. Keranjang bayiku taruh di dekat mesin jahit. Anita tidur. Aku menjahit pelan. Setiap kali ia merengek, kakiku berhenti mendorong pedal. Tanganku mengangkatnya, menepuk punggung kecilnya hingga sunyi kembali. Selepas kelahiran, kerja tak berkurang. Justru makin banyak. Bu RT memesan beberapa taplak untuk arisan. Pak Uban minta dijahitkan sarung untuk menantu. Semuanya kubayar dengan teliti, bukan dengan uang, melainkan dengan ketepatan waktu dan kualitas jahitan. Orang mulai percaya. Malam-malam yang dulu kupakai untuk menunggu suara sandal Slamet di ujung gang, kini kupakai memeriksa jahitan obras, merapikan kampuh, menyetrika hasil pesanan agar licin sempurna. Di sela-sela itu, tentu ada air mata yang jatuh tiba-tiba di atas kain, di atas meja, kadang di atas ubun-ubun Anita. Tapi setiap kali aku menyeka, jarum kembali bergerak. Awal 1979, aku memberanikan diri pergi ke Biro Bantuan Hukum Kecil di pasar untuk bertanya prosedur cerai. Petugas menyarankan aku menemui pengacara sederhana di seberang kantor kelurahan. Maret 1979. Aku duduk di kursinya menceritakan ringkas pernikahan, amplop bulanan, kartu di Yogyakarta, hingga pengunduran diri Slamet. Pengacara itu mengetik cepat. Setiap ketukan seperti paku menghujam papan. Melihat ceritaku berubah menjadi barisan huruf di kertas legal membuat ulu hatiku perih. Dasar hukumnya, ditinggalkan. Tanpa kabar, tanpa nafkah. Kita ajukan gugatan. Aku menandatangani berkas sambil gemetar. Pulang dari kantor pengacara, aku berhenti sebentar di musala, duduk di serambi, memejam. Aku tidak sedang merayakan kemenangan. Aku hanya memilih hidup di rumah yang sebenarnya. Eko menyambut di pagar. "Bu, ada pesanan baru." Dwi memperlihatkan gambar baju pesta hasil coretannya. Sigit berlari-lari membawa gulungan benang seperti pedang. Anita tertawa tanpa gigi. Aku berdiri di ambang pintu menatap ruang tamu yang kini resmi menjadi atelier. Kain, kertas pola, kotak kancing, minyak mesin, hanger dari kawat, catatan pesanan di dinding, semua berantakan tapi milik kami. Di malam yang hening, aku berdiri lagi di depan foto pernikahan. Di balik foto itu masih kusipkan alamat Sangaji, bukti hari ketika hidupku berbelok. Aku menempelkan telapak di kaca dingin. "Terima kasih sudah memberitahuku," kataku, bukan pada foto, melainkan pada diriku yang dulu berani pergi. Lalu aku mematikan lampu, meraih meteran, dan kembali bekerja. Karena mulai hari itu, jarum bukan lagi sekadar alat. Ia adalah kompas yang menuntunku keluar dari gelap. Awal 1980, hidup kami mulai menemukan iramanya.
Anita sudah bisa tengkurap. Sigit berhenti gagap kalau diminta mengantar pesanan. Dwi senang menggambar baju di belakang buku tulis. Eko makin lihai membantu mencatat pemasukan dan pengeluaran. Suatu siang Maret 1980, saat aku sedang mengobras kebaya pesanan Bu RT, telepon berdering. Suara di seberang pelan dan berusaha tenang, tapi kuingat getarannya. Windah, ini Rahayu. Aku memegang gagang telepon lebih erat. Iya. Dia menarik napas. Butiku Diokya, megap-megap. Utang kain menumpuk. Slamet tak pernah muncul lagi. Aku butuh kerja. Yuni butuh sekolah. Ada jeda. Kalau kau dengar kabar tentang dia, kabari aku. Tapi kalau tidak, aku minta tolong satu hal. Apakah di Jakarta ada tempat buat kami? Sementara, aku memandang mesin jahit, gulungan kain, dan 4 piring kecil menunggu makan siang. Anak-anak, datanglah. Kakak, akhirnya kata itu keluar tanpa rapat keluarga, tanpa perhitungan panjang. Mungkin karena aku tahu rasanya tenggelam sendirian. Kau bisa tinggal dulu di rumah Bu Lasmiati. Aku kenal orang toko kain di Majestic, Bu Karsinah. Aku akan bawa kau ke sana. 2 minggu kemudian, sore yang gerimis, Rahayu dan Yuni turun dari Colt di mulut gang kami. 2 koper, 1 kardus, dan wajah yang menyimpan lelah panjang perjalanan. Bu Lasmi berdiri di ambang pintu, menepuk bahu Rahayu seperti menyambut adik jauh. Masuk, Mbak. Kamarnya kecil tapi kering. Yuni menatapku canggung. Aku balas mengangguk. Di matanya, aku melihat sisa-sisa pertemuan di Sangaji, hari ketika dunia kami roboh bersamaan. Malam itu kami makan sayur asem, tempe goreng, sambal terasi di meja bundar. Eko duduk di sampingku. Dwi curi-curi pandang. Sigit sibuk menunjukkan mainan kaleng pada Yuni. Aku memutuskan tidak menunda lagi. Anak-anak, kataku, ini Bu Rahayu dan Yuni. Aku akan bicara jujur. Ayah kalian hidup dengan 2 keluarga. Itu salah. Tapi mereka bukan musuh. Eko menatapku tajam. Kalau bukan musuh, kenapa ibu menangis tiap malam waktu itu? Dadaku perih, tapi aku menatap balik. Karena ayah yang salah. Bukan mereka. Kau boleh marah, tapi jangan arahkan ke orang yang juga ditipu. Rahayu menunduk. Yuni menggenggam sendok terlalu keras. Sunyi menetes seperti jam dinding. Kami menghabiskan makan malam tanpa banyak suara, tapi setidaknya kata-kata jujur sudah diletakkan di tengah meja. Keesokan harinya, aku membawa Rahayu ke pasar Majestic. Toko kain Bu Karsinah tidak besar, tapi ramai. Gulungan sifon, wol, katun, dan brokat bertumpuk seperti dinding warna-warni. Bu Karsinah, perempuan tegas dengan kacamata tebal, memandang Rahayu dari ujung kepala sampai kaki. Bisa apa? Rahayu mengangkat 1 gulung katun, mengelus teksturnya, menebak lebar dan campuran serat, lalu menyebut merek pabriknya. Dia menawarkan alternatif lebih murah untuk pelanggan sekolah dan cara menyusun display agar tidak cepat berdebu. Bu Karsinah tersenyum miring. Mulai Senin, jaga lapak depan. Gaji awal segini, kalau laku banyak, aku tambah. Rahayu menahan haru. Terima kasih, Bu. Aku ikut mengangguk. Dalam hatiku bergumam syukur. Setidaknya 1 pintu telah terbuka. Yuni kudaftarkan di SMP negeri dekat rumah. Kepala sekolah memeriksa berkas, mengangkat alis saat membaca alamat terbaru. Pindahan, jawabku singkat. Karena orang tua pindah kerja. Di hari pertama, Eko yang punya jam perpustakaan bertemu Yuni di pojok rak buku. Mereka langsung bicara. Esoknya, Yuni meminjam novel remaja yang sering Eko bawa. Eko memberitahu malamnya dengan suara datar, seolah info cuaca. Tapi lusa, ia menunggu Yuni di gerbang, memperlihatkan peta Indonesia dan menandai kota-kota yang pernah ia hafal dari kartu pos ayah. Ada gairah kecil yang bersih, persahabatan yang lahir di ruang hening, bukan di meja pengadilan. Hari-hari kami membentuk pola baru. Pagi aku mengantar pesanan. Siang Rahayu menjaga toko kain, belajar negosiasi harga dari pedagang lawas, menghafal keinginan ibu-ibu yang mencari kain seragam pengajian. Sore, ia mampir ke rumahku membantu anak-anak mengerjakan PR matematika.
Kelebihannya ada di sana. Ia sabar mengurai pecahan hingga Dwi tidak lagi takut angka. Malam ketika aku menempel renda di kebaya pesanan, Rahayu menimang Anita yang rewel sambil menyenandungkan tembang lirih. Kadang ia datang membawa kue apem atau jenang gempol dari langganan di pasar. Pelan-pelan, rasa kikuk berganti kebersamaan yang tidak kami rencanakan. Gosip tetangga tentu tidak hilang. Ada yang berbisik waktu kami berjalan berdua. Ada yang pura-pura menanyakan kabar selamat sambil menyipitkan mata. Aku memilih tidak menjawab. Bukan karena takut, tetapi karena energiku terbatas. Kubutuhkan untuk menjahit, mengasuh, dan memperbaiki yang masih bisa diperbaiki. Suatu sore, Eko pulang lebih cepat dan mendapati Yuni membacakan cerita untuk Sigit. Ia berdiri di ambang pintu, ragu, lalu duduk di karpet dan mulai mengoreksi pengucapan beberapa kata. Mereka saling menatap sebentar, kemudian tertawa. Tawa itu melelehkan sesuatu yang beku di sudut rumah. Hubunganku dengan Rahayu juga belajar bahasa baru. Kami jarang menyebut nama Slamet. Kalaupun keluar, hanya sebagai titik di peta masa lalu. Kami bicara kain, pola kebaya kutu baru, cara mengatur antrean pesanan, bahkan menghitung kasar biaya produksi. Rahayu mengajariku cara menawar grosiran kain yang lebih berani. Aku mengajarinya cara memotong pola agar hemat bahan. Pernah kami tertawa karena sama-sama terbiasa menanggung. Aku dia menahan, dia pura-pura kuat. Malam itu setelah anak-anak tidur, kami berbagi kisah lebih panjang. Ketakutan yang mirip, rasa bersalah yang bukan milik kami, dan keinginan agar anak-anak tumbuh tanpa mewarisi luka. Bu Lasmi kadang menyelutuk, "Kalian ini seperti saudara beda rahim." Pernyataannya terdengar lucu tapi menancap. Pada akhir 1980, keuangan mulai stabil. Pesanan taplak, gorden, dan kebaya tidak putus. Bu Karsinah beberapa kali memintaku membantu pelanggan memilih model. Ia menyipit melihat keselarasan kami dan bergumam, "Kalian kalau disatukan bisa jadi apa saja." Aku menangkap kalimat itu seperti menangkap jarum yang jatuh, kecil tapi mengilap. Di rumah, Eko dan Yuni semakin akrab lewat buku. Mereka saling bertukar catatan, berdebat kecil tentang tokoh cerita, dan kadang diam-diam menyusup ke perpustakaan kelurahan. Dwi sering mengintip dan ikut duduk, menyalin gambar sampul buku untuk jadi rancangan baju. Sigit tertawa melihat mereka serius, lalu kembali ke misi besarnya, menjadi kurir tercepat. Menjelang awal 1981, Bu Karsinah mengajakku minum teh. "Aku capek," katanya tiba-tiba. "Kuharap ada tangan yang meneruskan. Aku melihat itu di kalian." Jantungku memukul dinding dada. Ia belum bicara detail, hanya melemparkan benih. Malamnya aku menyampaikan pada Rahayu sambil menidurkan Anita. Kami saling menatap. "Berani?" tanyaku. Rahayu tersenyum kecil, ragu dan bersemangat jadi satu. "Berani, kalau berdua?" Aku menatap ruang tamu yang masih penuh gulungan kain dan kertas pola. Aku teringat hari telepon di Maret, hari koper di mulut gang, hari buku-buku yang mempertemukan Yuni dan Eko. Rasanya jalan yang dulu remang kini mulai diberi lampu-lampu kecil. Aku mematikan lampu, menyelimuti anak-anak, dan duduk sebentar di depan mesin jahit. Aku mulai bisa membayangkan nama, papan, seragam, dan nota dengan kop milik kami. Bukan milik luka, bukan milik masa lalu, tapi milik dua perempuan yang memutuskan berjalan berdampingan. Dan untuk pertama kalinya sejak Sangaji, aku tidur lelap. Senin, 6 Juli 1981. Aku dan Rahayu duduk berhadapan dengan Bu Karsinah. Teh melati mengepul. Tumpukan nota lama diikat karet. "Aku mau pensiun," katanya tanpa putar-putar. "Toko ini sayang kalau mati. Kalian berdua yang kutunjuk meneruskan. Cicil saja. Bayar tiap bulan. Jangan telat." Aku menatap Rahayu. Ia balas menatapku. "Kami tidak punya banyak jaminan. Tapi kami punya tangan, waktu, dan kemauan. Kami sanggup," jawabku. Rahayu mengangguk. Kami menandatangani perjanjian sederhana yang disaksikan pengurus pasar. Sore harinya aku memeluk Rahayu di lorong kain. "Mulai hari ini kita punya nama." Ia tersenyum. "Busana langkah baru. Biar langkahnya jelas." Minggu-minggu pertama kami bekerja tanpa berhenti.
Aku memindahkan mesin jahit ke toko, menata meja potong, obras, dan setrika. Rahayu mengatur display, buku kas, dan nota dengan kop BLB. Kami membeli papan nama kecil, mengecatnya sendiri malam-malam. Anita kuboyong ke toko dalam keranjang bayi. Dwi membantu melabeli ukuran. Sigit berkeliling membawa brosur tulisan tangan. Hari pertama buka, 2 pesanan, kebaya dan permak celana. Hari ke-7, 5 permak dan 3 baju baru. Hari ke-14, seorang guru bertanya, bisa buat seragam sekolah? Kami saling pandang. Bisa, jawab kami serempak. Tidak semua orang langsung mengakui kami. Seorang sales kain datang mencari pemilik. Ketika Rahayu menyodorkan tangan, ia melewati dan bertanya, suami ibu mana? Darahku panas. Rahayu menahan senyum, menunjuk papan, pemilik, Rahayu Windah. Silakan tawarkan. Kalau harganya waras, ucapnya tegas. Sales itu gelagapan, tapi akhirnya duduk. Kami beli sedikit, bayar tunai, lalu menawar lebih tajam di batch berikutnya. Dari satu sales ke sales lain, kabar menyebar, 2 perempuan ini serius. Untuk tambah mesin dan stok, kami butuh pinjaman ban. Aku dan Rahayu datang ke kantor cabang membawa berkas. Petugas memeriksa lalu berkata datar, perlu penjamin laki-laki. Aku menahan napas. Eko yang saat itu 18 tahun melangkah maju. Saya penjamin. Manajer menatap tajam. Kamu masih kuliah? Saya punya beasiswa. Dan saya anak pemilik. Setelah bolak-balik, pinjaman disetujui kecil-kecilan. Aku memeluk Eko di halaman bank. Terima kasih, Le. Ia tersenyum. Ibu ajari saya berani. Sekarang giliran saya. Dengan uang itu, kami beli mesin jahit berkecepatan tinggi, mesin obras, dan setrika uap. Tahun 1983, kami pindah ke ruko kecil di jalan utama. Pindahannya ramai, tetangga angkat mesin, anak-anak bawa kardus kancing. Bu Lasmi siapkan teh poci. Papan, BLB, baru dipasang. Aku menatap huruf-hurufnya berkilat kena matahari. Di ruang belakang, kami buat pola massal untuk seragam. Rahayu susun alur dari pengukuran hingga pengecekan. Aku latih 2 penjahit baru. Dwi belajar grading ukuran. Sigit belajar mencatat pesanan. Eko yang mulai kuliah teknik datang Sabtu sore bawa gambar layout. Meja potong di sini. Jalur masuk keluar dipisah. Lampu diganti LED biar mata tidak lelah. Kami tertawa dengar istilah asing, tapi kami ikuti saran-sarannya. Pesanan seragam mulai datangi, SMP negeri pesan baju olahraga, kantor kecamatan minta batik Jumat, puskesmas pesan jas dokter. Aku belajar menahan deadline. Rahayu nego termin pembayaran. Kadang kami lembur sampai tengah malam. Saat listrik padam, kami nyalakan lampu petromak dan terus menjahit. Anak-anak tidur di tikar belakang, bangun untuk makan mie rebus, lalu tidur lagi. Dwi tumbuh jadi mata kreatif BLB. Ia buat sketsa kutu baru, katun lurik campur brokat tipis. Nyaman dipakai arisan. Pelanggan suka. Sigit temukan bakat di bagian depan, luwes bicara, cepat hafal nama pelanggan, berani tawarkan paket keluarga. Beli 3, gratis masker tidur dari Perca. Promosinya bawa pelanggan balik. Eko bawa kalkulator, ajari kami hitung biaya pokok. Untung kecil tidak apa, asal putar cepat. Aku lihat anak-anakku memegang peran. BLB bukan cuma toko, ini sekolah kami semua. Memasuki pertengahan 1980-an, angin tak selalu sejuk. Harga kain naik turun. Pasok kadang seret. Ongkos kirim melambung. Beberapa pelanggan tunda bayar. Kami hampir terantukas. Malam itu, aku, Rahayu, dan Yuni yang sudah mahir pembukuan, buka buku kas. Kalau terus begini, kita macet, kata Yuni. Aku tatap Rahayu. Kita butuh strategi. Kami bagi 3 jurus. 1. Jasa permak per jam, kutulis tarif jelas di papan. 2. Lini aksesori Perca, bros, ikat rambut, dompet kecil, Dwi desain, Sigit jual di meja kasir. 3. Pasokan alternatif,
Sigit berangkat ke Majalaya temu koperasi tenun, pulang bawa sampel katun kuat harga ramah. Rahayu tambah jaringan ke paguyuban kain polos di Tangerang. Pelan-pelan, biaya turun, stok stabil. Kami juga rapikan sistem. Eko ajarkan kartu kerja tiap pesanan, biar titik macet kelihatan. Kami tertawa dengar istilah itu, tapi lihat hasilnya, pesanan tidak lagi terselip. Yuni tata ulang arus kas, pisahkan rekening operasional dan tabungan investasi. Untuk pertama kali, kami bisa nabung untuk mesin obras kedua tanpa pinjam. Tahun-tahun itu juga ajar kami menolak. Ada pelanggan minta bayar belakangan tanpa tanda jadi. Kami belajar berkata, maaf, minimal DP. Ada sales tawarkan kain murah tapi luntur. Kami tolak meski tergiur. Ada komentar sinis, perempuan paling cuma kuat sebentar. Kami jahit sambil tersenyum, lalu antar seragam puskesmas tepat waktu. Jawaban paling sunyi tapi keras. Di rumah, hidup ikut berubah. Anita mulai TK, duduk di bawah meja potong sambil gambar rumah bercerobong asap. Padahal rumah kami tidak punya. Eko berangkat kuliah pagi sore, tetap bantu atur tata letak. Dwi makin percaya diri presentasikan desain ke ibu-ibu kantor. Sigit belajar menawar lewat telepon tanpa janji berlebihan. Yuni pulang awal les akuntansi di balai warga. Malam minggu, kadang kami tutup toko lebih cepat. Makan mie tek-tek bersama di halaman ruko. Tawa anak-anak tutup sisa letih. Menjelang 1990, kami tempel foto kecil di dinding belakang. Hari pertama BLB di ruko, seragam batch pertama, mesin baru, aksesori perca di keranjang rotan. Aku pandang deret gambar itu seperti pandang jahitan panjang tak putus. Kami tidak kaya raya, tapi tegak. Kami pernah hampir jatuh, tapi belajar mendarat dengan lutut lentur. Di buku kas, Yuni beri garis merah tipis tutup tahun. Tutup buku, katanya senyum. Aku tepuk punggung Rahayu. Langkahnya memang baru, ujarku, tapi arahnya dari awal selalu ke depan. April 1991. Aku antar Rahayu ke rumah sakit, benjolan di payudaranya makin nyeri. Kami duduk di bangku koridor yang dingin, genggam nomor antrean seperti genggam doa. Dokter panggil, periksa, lalu bicara pelan dengan kata-kata tegas, kanker payudara stadium lanjut. Dunia serasa mengecil. Rahayu mengangguk-angguk seperti murid patuh. Aku tahan air mata agar tidak jatuh di ruang terlalu terang. Kita jalani, katanya setelah keluar. Aku tidak sendiri, kan? Aku peluk dia. Tidak, Yu. Kau tidak sendiri. Hari-hari berikutnya, kami belajar jam rumah sakit, kemoterapi tiap beberapa minggu, rambut rontok satu-satu, mual datang tanpa permisi. Rahayu mulai pakai kerudung tipis warna cerah. Supaya cermin tidak terlalu sedih, katanya. Aku temani dari ruang tunggu sampai pulang, siapkan bubur halus saat lidahnya pahit. Di toko, Yuni ambil alih pembukuan dan awasi kas. Aku bolak-balik BLB rumah sakit. Dwi pimpin bagian desain. Sigit jaga depan dan nego pesanan. Eko, sekarang insinyur, bantu bikin rak obat di rumah, pasang lampu tambahan agar kami tidak salah baca label obat. Suatu sore setelah kemoterapi, kami duduk di taman kecil rumah sakit. Rahayu bersandar di bangku, napasnya pendek. Kau ingat hari ketika kau datang ke Sangaji? Tanyanya. Aku tatap langit mulai merah. Bagaimana bisa lupa? Ia senyum tipis. Kupikir itu hari terburukku. Ternyata hari pembebasan. Tanpanya, aku mungkin masih hidup di kebohongan. Hari itu juga memberiku kau. Ia tatap aku. Mata bening tanpa air mata. Kau sahabat terbaik yang tidak pernah kupikir akan kumiliki. Aku tunduk, genggam tangannya yang dingin. Kita saling menemukan, Yu. Dalam keadaan yang tidak kita pilih. Kami bagi ulang pekerjaan di BLB, agar Rahayu bisa istirahat. Ia masih datang sesekali, duduk di kursi dekat kasir, periksa nota, koreksi harga yang kulesapkan terlalu murah. Pelanggan lama sering hampiri, doakan dengan cara sederhana, ajak bicara biasa. Yuni makin tangguh, tata arus kas, pisahkan uang operasional tabungan, perkenalkan pembukuan mingguan. Biar tahu sehatnya di mana, panasnya di mana, katanya.
Dwi luncurkan model kebaya nyaman untuk pakai harian. Sigit jalin hubungan dengan koperasi kain agar pasokan stabil. Eko tinjau alur kerja tiap Sabtu, beri saran kecil yang memudahkan. Kanker punya cara sendiri catat waktu. Ada hari cerah dengan nafsu makan kembali. Ada hari gelap ketika bangun dari tempat tidur seperti mendaki gunung. 1992, rambut Rahayu mulai tumbuh lagi. Kami rayakan dengan foto bertiga. Aku, dia, Yuni, di depan toko. 1993, hasil kontrol menunjukkan kambuh. Kami kembali ke putaran obat, ruang infus, tidur tidak pulas. Malam-malam, aku baca doa keras-keras di dapur agar anak-anak tidak dengar. Paginya, aku tata kain seperti biasa, tersenyum pada pelanggan, lalu lari kecil ke rumah sakit bawa termos jahe hangat. Rabu, 7 Desember 1994. Ulang tahun Yuni ke-30. Langit Jakarta seperti menahan hujan. Di kamar Rahayu yang sederhana, bau minyak kayu putih menyatu wangi roti coklat panggang Yuni. Ia harap ibunya kuat tiup lilin. Rahayu lemah, tapi matanya hidup. Anakku, 30, bisiknya. Aku duduk di sisi kiri, Yuni di sisi kanan. Kami nyanyi perlahan, lebih pelan dari suara jam dinding. Rahayu tatap kami bergantian. Bibirnya bentuk senyum amat kecil. Terima kasih, katanya lirih. Ia tarik napas panjang, letakkan tangan di atas tangan kami, dan pergi dengan damai seperti lampu padam tanpa suara. Yuni peluk ibunya, menangis tanpa jerit, hanya guncang berulang. Aku peluk Yuni dari belakang. Di kejauhan, hujan akhirnya turun. Masa berkabung bukan masa berhenti. Yuni tutup toko 3 hari, lalu buka lagi. Ia tempel foto Rahayu pakai kerudung kuning di sudut kasir. Beri judul kecil, tetap bekerja, tetap hangat. Kami saling jaga. Aku ajak Yuni tinggal lebih dekat. Dengan dorongan Eko, tabungan kami, dan pinjaman kecil cicil rapi, aku beli rumah lebih luas di gang sebelah, cukup untuk anak-anakku dan Yuni. Malam terima kunci, kami keliling ruangan. Kamar untuk Eko, Dwi, Sigit, Anita, satu untuk Yuni, dan ruang kecil kusulap jadi ruang jahit pribadi. Rumah ini milik kita, kataku, bukan milik masa lalu. Yuni mengangguk, menangis sedikit, lalu tertawa saat Anita berlari pilih kamar jendela paling lebar. Tahun-tahun setelahnya, kami kembali tulis irama. Eko sibuk sebagai insinyur lapangan, pimpin proyek air bersih kecil di pinggir kota, sering pulang bawa cerita pipa bocor dan bapak-bapak RT keras kepala tapi baik hati. Dwi resmi pegang arah kreatif BLB, ajari ibu-ibu muda jahit di kelas malam, ubah ruang sisa jadi tempat belajar ramai. Sigit jadi kepala penjualan, terbiasa dikejar tenggat, tetap bisa tenangkan pelanggan telat ambil pesanan. Anita masuk fakultas hukum, sejak semester awal senang telaah kontrak sederhana BLB, beri catatan rapi, pasal ini longgar, Bu. Harus ditegaskan soal uang muka. Yuni temukan langkah sendiri, rapikan laporan keuangan per pekan, petakan musim pesanan, usulkan cabang kecil di daerah pasar dekat permukiman. 1 mesin jahit, 1 obras, fokus permak, aksesori perca, seragam sekolah. Rencana kami coba akhir 1997. Cabang itu tidak meledak, tapi stabil, cukup beri napas dan buka lapangan kerja 2 penjahit tetangga sebelumnya menganggur. Ibu marah kalau aku kerja terlalu banyak, tanyanya suatu malam. Aku senang kau hidup, jawabku, bukan sekadar bertahan. Kadang di sela sibuk, bayangan selamat datang seperti orang lewat depan toko, tidak masuk, hanya melintas. Aku tidak lagi cari kabarnya. Tapi bertahun kemudian, kabar sendiri yang datang dari sopir lama pernah satu garasi. Mbak, maaf. Pak Slamet, kecelakaan di Jalan Selatan. Hati-hati. Aku terdiam, pegang ujung meja kasir agar tidak goyah. Tidak ada kemarahan naik, tidak juga lega. Yang ada hanya hening mengendurkan sesuatu. Malam itu, aku kumpul dengan anak-anak dan Yuni. Ceritakan kabar tanpa bumbu. Kami doa singkat. Hidup kami tidak berubah oleh berita itu. Hanya tutup 1 halaman sudah lama tertiup angin. Menjelang 1999, Anita lulus sarjana hukum. Ia bawa toga ke toko, pakai sebentar di antara gulungan kain,
lalu tertawa ketika Dwi tempel bros perca di pundaknya. Mulai besok, urusan legal BLB serahkan ke saya, katanya gaya. Kami sorak kecil. Di malam penutupan buku akhir tahun, Yuni tulis angka terakhir, garis dengan penggaris kayu, lalu menoleh padaku. Kita berhasil melewati 10 tahun tidak mudah, katanya. Aku tatap foto Rahayu di sudut kasir. Mengangguk. Kita berhasil hidup, Yu. Dan itu sudah lebih dari cukup. Sabtu, 1 Juli 2000. Kami tutup ruko lebih awal, tata meja panjang di lorong belakang. Karyawan lama bawa tumpeng. Pelanggan setia datang dengan senyum dan doa. Di dinding, foto Rahayu berselendang kuning kami pasang di tengah, dikelilingi potret perjalanan toko, papan pertama BLB, mesin jahit beli hasil cicilan, kiriman seragam pertama ke sekolah negeri. Yuni berdiri di sampingku, genggam mikrofon selalu buatku gugup. Aku tatap kerumunan, karyawan, pelanggan, anak-anakku, tetangga, lalu berkata pelan, kita mulai dari ruang tamu sempit dan mimpi kecil. Hari ini kita berdiri bukan karena tak pernah jatuh, tetapi karena setiap kali jatuh, kita berdiri lagi. Tepuk tangan hangatkan udara. Dalam hati, aku bisik pada Rahayu, kita sampai di sini.